Ya, kita balik lagi di acara apa ya? Kita lagi pengen ngobrol-ngobrol bareng nih sama teman-teman kita. Nah, di sini gue sedikit mau ngebahas tentang yang belakangan ini agak sedikit rame dan sedikit banyak membuat orang berharap, berharap sampai atas ditendang, dus. Coba itu nyesek gak? Ya, gimana ya? Dibilang nyesek sih, kalau gue sih nyesek ya. Cuman di sini ada yang bilang kayaknya gak nyesek gitu loh. Gimana sih jadinya? Aduh, ini kita ngebahas tentang investasi bodong. Investasi bodong yang belakangan ini lagi rame, namanya TikTok Cash. Nah, itu aplikasi cuman like, follow, screenshot, kirim, kita dapat uang. Dari yang sehari 22.000 sampai yang ada sehari 1.200.000. Coba lu bayangin, sehari 1.200.000. Sebulan berapa? Kayak mendadak gak lo? Nah, nggak lama nih, kita panggilin aja nih teman kita, salah satu korban teman kita. Ini dibilang korban, ya korban sih emang dia juga udah deposit juga, udah top up juga kan. Kita panggil siapa ya? Antara ya yang top upnya nggak terlalu tinggi dulu deh. Kita panggil Bang Sandri. Namanya Bang Sandri. Coba itu. Mana nih orangnya nih? Nah, tapi di sini juga ada. Ada juga temen gue, nanti gue panggil juga. Gue masuk nih. Ya lu nggak usah masuk, tadi masuk. Oh iya, oke. Ngopi ya. Biar santai. Nih jadinya energen, lu ngopi, Gak apa-apa. energen apa-apa? Isinya kopi, tapi ininya energen. Sorry, energen masuk nih. Masuk. Yo, ya, energen ya. Mudah-mudahan dari video ini banyak yang membuka mata. Ya, barangkali energen mau support kita gitu, yang orang-orang ketipu ini paling enggak jadi resellernya lah. Jangan langsung, lu perkenalin dulu, lu siapa, terus lu seberapa banyak ketipunya, seberapa zong, seberapa kesel, seberapa apa ya, unek-unek lu gimana coba, lu kenalin. Oke. Gua bukan siapa-siapa ya, gua bukan siapa-siapa. Gua Sandri. Oke, gua ikut TikTok Cash karena apa ya? Mau cari duit cepet sih ceritanya. Pandemi susah anjir. Iya. Ya mungkin dari kasus pandemi juga ya. Jadi Iya, kita berpikirnya secara ya yang penting kita dapat duit lah, Iya, tanpa iya. harus memikirkan itu dari mana. Ada Nah. tamu bos, tenang ada tamu. Siapa ini yang lewat? Password. Masuk. Oh, Mas Oki. Biasa penonton bayaran. Nah, penonton bayaran kalau lewat jangan depan kamera ya, muter belakang kamera. Ya gue liat sini. Nah, oke. Ya, dirusuhin lagi. Nah, kita balik lagi ke topik nih. Nah, Ya, iya. mungkin dari apa masalah kehidupan kita yang sekarang nih, bumi sedang tidak sehat. Jadi akhirnya pikiran kita juga nggak sehat gitu loh. Ya kan? Ya orang-orang yang nggak punya duit juga nggak sehat, otaknya banyak sih. Tapi Jadi- ketipu gitu ya, anjir. Jadi gimana? Seberapa zong maksudnya lu dari tahap mana ke tahap mana gitu? Oke, nih kita bicara soal dari awal ya. Iya. Oke. Nih di masa pandemi ini kerjaan susah, Iya. ya kan? Orang mau nyari kemasukan juga susah. Mm-mm. Nah, hadirlah TikTok Cash. TikTok ya. Iya, TikTok Cash hadir sebagai penyelamat lah, superhero. Superhero. Iya. Gitu. Hmm. Terus kerjaan apa tulisan lu? Udah kelihatan. Mata gua muram. Ini berapa kali? Iya. Pakai spidol Mas, tolong pakai spidol. Iya. Maaf ya, itu kru. Sorry kita nggak ada prompter, jadi nulisnya nulis tangan. Kita di sini apa ya? Ya gimana? Teman-teman itu tuh punya inisiatif yang tinggi untuk membantu kita, tapi mata kita yang kurang gitu. Jadi gimana gitu? Apa? Prompter. Ketipu berapa kali? Iya. Gue ketipu banyak kali sih. Dari jualan online di Instagram. Fuck lah. Oh, berarti lu salah satu dibilang Enggak, jiwa usaha itu ada. Oh, ada. Punya. Jiwa usaha punya. punya dong. Cuman banyak kan ketipunya.
Memang kadang-kadang Iya bego sama polos itu beda tipis Beda ya. tipis sih, iya. Nah ini balik lagi ya, Iya, ini balik masalah pandemi nih. Pandemi semua jadi berharap, semua pengen cari duit gitu dengan cepat. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain di belakang, ada yang mau nikah, ada yang mau apalah, ada yang mau ini, banyak lah. Oh, curhat banget. Udah gitu, jadi cari duitnya cepet gitu. Oh, gitu. Nah, hadirlah TikTok Cash. TikTok Cash ya. Iya, TikTok Cash hadir, tapi pemerintah nggak hadir buat kita. Oh iya. Iya, gitu lah. Iya benar. Pemerintah nggak hadir buat kita. Gitu Terus? aja. Terus kira-kira kemarin setelah itu lu berapa dari pertama deposit itu? Total berapa kerugian? Udah pernah narik apa belum? Withdraw. Oke. Terus itu proses maksudnya udah berapa lama lu menjalani TikTok Cash itu? TikTok Cash itu gue jalanin baru seminggu anjing. Ya seminggu. Iya. Dari seminggu itu lu deposit dari Nih. berarti dari awal dong. Awal, keras karyawan. Kelas karyawan. Yoi. Oh, kelas karyawan. Kelas karyawan. Berapa tuh? 500.000. 500.000. 499. 499 ya tepatnya ya. Terus dari situ lu udah withdraw? Belum. Orang cuman dapatnya satu hari 22.000. Oh, kurang Jumawa, greget. Jumawa, Jumawa ya? naik nih Jumawa. Hmm. Udah timpa lagi 1,6. Besok hari itunya. 1599. Hari itunya. Dua hari. Kemudian Dua hari lu kemudian. top up Top lagi. up lagi. Satu Naik koma? ke pemimpin. Pemimpin, kelas pemimpin. Iya, 1599. 1599. Kalau ditotalin sekisaran berarti 1.500.000-an lah ya. Iya, 1.600.000 1.600.000 tambah 500 awal. 2 juta. Udah 2.100.000 Udah lah. 2.100.000 ya. Iya. Duit tuh ya. Wah, itu progres sehari lumayan, Oh, 92.000 satu hari. Oh, iya. Iya. Terus? Jalan tuh seminggu. Seminggu jalan. Seminggu jalan. Udah ada juga orang yang lu bawa. Udah anjing beban moral kan bahasa. Beban moral anjir. Terus sempet maksudnya yang lu bawa ini meminta pertanggungjawaban lo gak? Untungnya sih enggak. Untungnya enggak, Iya, ngerti lah. cuma ya. gak enak aja. Sama-sama lagi susah Merasa nyari duit. berdosa, merasa Iya. berdosa ya gitu ya. Beban moral lah. Apa tuh? Hah? Enggak. Itu bela-belain gak makan itu. Oh. Jadi Iya, bela-belain gak makan anjir. gue jadi ketawa sendiri. Ini Lu yang host, gue yang baca. Ini jadi bener, maksudnya lu itu emang sudah mempersiapkan uang itu atau lu punya apa gitu Oh, maksudnya? biasanya orang kalau investasi kan biasanya duit yang nggak kepake Ya. diinvestasiin. Mm-mm. Kita mah makan yang kita kurangin. Makan yang kita kurangin anjir. Aduh, kacau berarti ya. Ketipu lagi, ya udah. Biasanya makan seminggu 6 kali, ya mungkin seminggu cuma 2 kali. 2 kali. 3 kali kali. Sisanya dorong air. Ya, Mau nggak tidur. Nggak apa-apa lah, itu kan jadi program diet lu juga kan. Iya, Niatnya program kan mau nurunin ini kan berat badan. Iya. Gitu apa tuh downline berapa? Ada yang nanya tuh downline berapa? Apa sih downline? Yang lu aja. Oh ya, itu berapa orang kira-kira ya semenjak kemarin lu ngejalanin TikTok Cash? Downline gua ada 3. Iya, ada berapa? Ada 3. Ada 3. Berarti ada 3 kaki nih. Iya, 3 kaki. 3 Tiga kaki yang beban moral buat gua anjing. Bangsat emang. Itu Iya. dari gue mau tahu deh. Itu dari satu orang yang lu ajak, lu dapat denger-denger dapat cashback tuh. Oh, ini setiap pekerjaan mereka Mm-mm. kita dapat itu tergantung tingkatan. Tingkatan 1 itu 5%, Mm-mm. tingkatan 2 itu kalau nggak salah 3%, tingkatan ketiga itu 2%. Mm-mm. Gitu. Nah kan gue kemarin juga sempet lihat tuh di YouTube juga ada yang memberikan kesaksian karena dia juga bisa menghasilkan dari TikTok Cash juga Iya. gitu kan. Banyak juga ada beberapa katanya ini dia tuh udah menghasilkan banyak dan kalau misalnya orang kalau nggak tahu apa-apa jangan ngomong dulu, buktiin aja gitu. Kalau dari pembicaraannya lu terasa tertipu atau gimana? Aduh, kalau ngerasa tertipu sih nggak juga sih. Enggak sih ya. Enggak juga. Enggak juga. Karena kan itu ketipu apa enggaknya ya semua tergantung lah. Balik dari diri kita masing-masing gitu. Tergantung. Oh, berarti lu nggak ngerasa tertipu. Cuman kurang beruntung aja kenapa Kurang beruntung. nggak withdraw dari kemarin Iya. gitu. Pas lagi withdraw ketutup. Itu diblokir kan sama Kominfo. Nah, iya. Ya paling enggak lah buat Kominfo itu paling enggak kan mereka harus menurut gua nggak tahu ya, tapi ini opini dari gua, menurut gua seharusnya itu ada
investigasi dulu sebelum gitu. pemblokiran. Karena kalau pemblokiran dilakukan pemblokiran terlebih dahulu, otomatis duit orang ini kena semua. Iya kan? Jadi paling enggak sama kayak orang narkoba. Ya orang narkoba itu kan ditelusurin dulu. Oh siapa nih di dalangnya nih, baru dihap, ditangkap. Nah, kalau emang ada indikasi terkait penipuan, seharusnya harus dicek recheck dulu. Cek ya. Ya, cek in recheck dulu. Jangan langsung diblokir karena kan ini berhubungan sama duit banyak orang. Iya. Kalau orang tiba-tiba ditutup orangnya kabur, Iya. Benar. kasih warning lah. Maksudnya warningnya itu jangan warning di publish gitu aja, maksudnya ditelusurin. Kan kasihan orang-orang sini. Iya sih. Iya Apalagi sih. banyak juga yang berharap dari situ ya. Iya, karena nggak bisa dipungkiri, beberapa mungkin terbantu. Beberapa mungkin terbantu dengan adanya TikTok Cash, tapi beberapa juga karena dengan adanya kejadian ditutup itu, ya orang di bawah kan yang masih pemula kan atau masih baru masuk kan Jadi belum merasakan hasilnya. Ya, yang di atas sudah merasakan gitu. Iya. Ini TikTokers ini dari bulan apa sih? Aduh, kalau nggak salah November deh. November. Berarti Iya. benar-benar baru banget langsung hilang gitu. Hilang, iya. Belum ada setahun ya. Belum setengah tahun aja belum ada. Nah, langsung kalau hilang gitu. iya, itu 5.000 ya, 5.000 orang kalau nggak salah. 500. Hah? Iya, 500.000. 500.000 orang. 500.000 orang. Bayangin dah tuh, duitnya kayak apa perputarannya. Yes. Seharusnya kan udah ada warning dari situ, dari pihak bank juga lihat data transaksinya kan. Berarti secara tidak langsung juga Mas Andri ini menjalani TikTok Cash ini juga mempelajari ya. Maksudnya nggak cuman ya gue ikut karena nafsu Iya. doang atau Iya. apa gitu. Kita udah mempelajari karena kita berpikir kan, oh ya udah ini mumpung kita juga nyari duit, dapat duit dibanding kita nyolong kan pemerintah, dan ini juga susah kalau banyak orang yang nyolong. Ntar banyak orang yang nyuri, ntar banyak orang yang ini kan ribet. Urusan lagi sama polisi banyak kerjaan. Tapi setelah kasus ini kan belum withdraw nih. Iya. Gitu. Gimana maksudnya, mau ikhlasin aja apa udah lu masih berharap duit lu balik apa udah ya udahlah? Ya gue sih udah nggak berharap duit gue balik. Udah benar-benar ya Udah ikhlasin aja. ikhlasin aja. Dapatnya yang ruginya segitu mungkin bakal dibalikin dengan yang lebih banyak. Nah, ini salah satu teman kita lagi nih yang mau kita panggil, kira-kira lu kenal gak? Anjir, kenal banget gua. Sohib kental. Oh, kan main. Kalah susu. Iya. Nggak ada susu tuh. Susu apa sih? Ya udah kita panggil aja, namanya Edi Mario, tapi enaknya kita manggilnya apa ya? Mario kali ya? Mario. Dia aja lah, kebajusan Mario mah. Dia aja lah. Edi aja. Dia aja. Ya, Bang Edi silakan masuk. Ini terdakwa selanjutnya. Coba itu. Tara. Nah, ini adalah salah satu korban dari TikTok, guys. Yang mungkin levelnya masih kelas bawah. Karyawan tepatnya, karyawan. 499 dia. 499. Nah, gue mau tahu, lu ceritain dari awal, bener-bener lu tahu TikTok, guys. Terus sampai lu bisa top up. Ada. Hah? Ganteng ya gue? Ya, Lanjut. Ya. Ya gitu lu Ngibur sampai diri mungkin ada apa namanya, lu minta izin dulu sama siapa gitu kan. Kali gitu kan, namanya duit kan. Gitu. Namanya duit tuh kan, jangankan apa namanya temen, kadang-kadang sama pasangannya duit bisa jadi ribut kan, bener gak tuh? Coba kita. Tapi kalau setahu gue sih, kalau temen gue mah pasangannya soal duit mah nggak ribut. Oh gitu. Lu paling gosip kali. Oh. kita balik topik dong. Ayo. Jadi gimana? Lu gimana taunya itu TikTok Cash, terus sampai bisa lu bergabung ke TikTok Cash, itu proses dari awalnya itu gimana? Handphone di bawah, awas kelindas. Dilindas kembang gua. Nah, Gimana gitu maksudnya? Jadi awalnya gue coba-coba Peruntungan. enggak, sebenarnya gue paling terakhir masuk TikTok Cash ya. Yang terakhir. Jadi sebelum-belumnya itu gue nggak pernah ikut-ikutan kayak gini-gini. Dulu temen gue sempat ngajak MLM gitu, gue nggak mau lah kayak gini-gini. Gitu ya. Cuma ketawa lu San. Cuma gue ini ada tuntutan pribadi. Tuntutan pribadi. Gimana caranya gue dapet tambahan dengan secepat-cepatnya? Oh, gitu. Jadi lu tuh kalau boleh tahu tuntutannya apa nih? Biasalah.
pemuda Oh. yang beranjak dewasa dan kebutuhan biologis dan menyempurnakan separuh agamanya. Oh, menikah. Salah itu. Oh. Ini gimana caranya ini dapat uang tenda secepat mungkin. Ini. Jualan bawang. Nah kebetulan tuh di kantor ada teman gue namanya, boleh sebut gak namanya tuh? Yang mana? Yang bukan yang ngajak lu dia. Dia ngajak gue dia di bawahnya dia. Oh, di bawahnya dia. Ya, cuma dia di atasnya dia ada lagi. Oh, ada lagi. Oh, ternyata masih ada. Ada. Nah, yang di atas lu itu lebih gede berarti. Yang ruginya lebih gede. Cuma dia slow. Slow. Orang kaya. Orang kaya coba itu. Cakep orangnya cakep. Cakep. Ibu-ibu tapi masih cakep. Udah punya anak belum? Udah, anaknya lebih cakep. Iya, jadi gue akhirnya tergoda juga. Tergoda. Sama anaknya. Gue tergoda sama pendapatan yang Fantastis. bisa dibilang enggak, karena gue masih tahap awal ya. Jadi gue pikir lumayan lah 20.000 sehari. Berarti sebulan tuh 600.000 ya. Ya. Nih, maaf nih Pak. Aku bikin kopi dulu ya. Kayak enak banget ngobrolnya. Maaf Mas. Saya bukan maksud untuk tidak mengajak ngobrol. Ini di sini ada jatahnya Kan lu tadi masing-masing. udah ngomong lama. Nanti setelah itu baru. Oke, bisa Gimik. tolong mengerti. Gimik biar lucu aja. Ya mereka berantem saudara-saudara jadi Ya terus. ya sampai mana tadi kan? Ya, tadi tuh siapa? Siapa? Ya, gue awal masuk itu lumayan lah ya, berarti sebulan 600.000. Iya, 600.000. Sampai setahun ke depan tuh gue sebulan berarti 600.000. Tergiur lah akhirnya saya. Itu. Baru gabung berapa hari? 3 hari. 3 hari. Tiba-tiba aplikasinya nggak bisa dibuka, Pak. Deg-degan saya. Oleng Oleng saya. Kan? Aduh. Tapi gimana saya orangnya tenang kan. Tenang ya. Tapi di kamar mandi ngelamun. Lumayan, 499. 499. Iya. Oh, berarti Mas Edi ini bisa dibilang masih kelas karyawan Kelas pertama. Nah, kelas pertama Yang lah. pertama kali masuk. Belum top up lagi, belum upgrade lagi seperti Mas Andri. Seperti Mas Andri. Beliau kan semangat. Semangat sekali beliau. Mampus lu. Cepat kaya. Goblok. Kalau gua kan tar masih tahap dulu. awal. Kalau dia kan ada alasannya nih. Dia kenapa ikut TikTok Cash? Karena dia punya maksud Dan untuk tujuan. tujuan untuk mendapatkan uang lebih cepat buat bayar tenda. Nah, kalau Mas Andri sendiri nih ada tujuan seperti itu kan? Emang maruk aja dia, mah? Paling Segala dijualin. Dia tenda gua gedung lah. Oh, Itu dia. tapi sama nih. Iya, tujuannya sama. Jangan-jangan TikTok Cash tuh yang 500.000 itu tujuannya pengen nikah semua kali. Belum sih, gua belum izin ngomong ini, maaf ya. Gua belum izin, gua udah izin kan? Oh, Mas Edi izin. Udah izin. Terus izinnya maksudnya dikasih sama calon? Enggak. Maksa. Maksa aja gua. Maksa Gua. itu. Ya udah, terus kata dia apa? Apa? Terus gua kan bilang gua ketipu ya. Gua ketipu dan terus kata dia bilang, emang dari awal gua udah ikhlasin, udah gua nggak puang hilang. Oh gitu. Gak awalnya ngomongnya gimana sama calon nih gimana? Iya, gua awalnya ngomong, ini ada bisnis nih. Wah, beban moral, gila. Gua pakai duit buat nyelengin kan, buat beli. Iya. Tapi nggak sampai kena kan psikis lu nggak? Oh, ada. Gua berhasil bawa satu orang downline ya. Jadi gua di bawah gua. Namanya Nanang. Kenapa? Kayak mau join sehari, men. Ada apa? Udah ketepu. Maksudnya hari itu dia join, hari itu tutup. Besoknya. Aplikasinya nggak bisa dibuka. Terus dia gimana? Apa dia Ya, lebih gua- terguncang? Untungnya dia orangnya tenang. Tenang. Gak tahu di balik itu dia kedukun kan, gue nggak tahu. Lu merasa berdosa dong? Oh, gue berdosa banget. Berdosa. Apa yang harus Aduh, gue ini lakukan? ya Allah, ternyata kita benar-benar ya, kita berharap berharapnya berharap lebih, mungkin bisa dibilang berharap lebih terhadap TikTok Cash ini. Karena dengan kondisi yang kayak gini. Ya, betul. Gitu kan. Ya, Coba pemerintah hadir dengan aplikasi yang mirip tapi ada ini ya gitu ya. Ada kerjasama kayak sama apa? Mungkin bisa membantu para masyarakatnya dia. jangan tanya saya, kalau saya pembawa acara. Bapak ini pembawa acara sekaligus korban kan sebenarnya. Udah gitu nggak bilang sama istri ya kalau katanya punya lebih banyak. Jangan, Pak. Oh jangan.
Sudah Ini cukup. gue tadi sampai mana, Pak? Nah, tadi tuh sampai kan apa namanya? Nanang. Oh, Nana. Iya, Anak akhirnya Sutisna. Entis itu. Sule. Nanang Irmansa. Anang. Itu Herman. Dia satu Nah, kantor. Anang. Satu kantor sama gua. Satu kantor. Hah? Oh iya satu. Emang kita satu kantor semua kan? Iya, mampus gak tuh? Mampus gak tuh? Iya, jadi ke depannya mungkin gua kapok sih sebenarnya, Pak. Apa? Mending gua jualan ayam geprek aja deh. Ayam geprek. Mau buka. Mau buka. Sempat buka. Sempet buka. Buka. Oh. Namanya apa? Monkey kaset. Monkey kaset. Ah, Oh, terus sekarang kenapa? tutup. Kenapa? Belum Oh, dibuka. belum tutup, belum. Baru tutup, Jangan lagi tutup. tutup, belum dibuka lagi. Lagi ini Lagi apa rehat namanya? sejenak. Lagi rehat sejenak. Lagi rehat. Kita rehat sejenak. Itu mah ILC. Kita Jadi- rehat sejenak. Jadi mungkin gua pesen ya buat yang lain gitu kan. Mhm. Ini kan sebenarnya udah banyak aplikasi-aplikasi serupa. Iya. Yang nonton video, like, screenshot, lu dapat duit. Gue sih nggak tahu yang lain ya, karena gue baru kali ini aja. Mhm. Cuman pesan gue sih lebih hati-hati, dicek lagi legalitasnya, Mhm. ke banknya, ke apa, ke lembaga-lembaga yang terkait lah. Iya. Dalam hal ini apa ya? Lembaga Info. OJK, nah itu. Ya, Lu OJK. cek lagi di OJK itu terdaftar atau enggak. Gitu. Kalau nggak terdaftar, mending saran gue teh jangan. Daftarin. Tapi kalau lu ngeyel, nggak apa-apa. Resiko tanggung sendiri. Tapi harus cerdik, man. Cerdik ya. Minimal 3 bulan lu udah ngambil untung, cabut aja udah. Iya. Jadi emang kemarin juga sempat juga ada teman gue yang ikut gitu kan. Jadi dia nggak ngendepin duit di situ gitu. Dia udah level pemimpin mungkin. Nah, setiap berapa minggu diambil. Misalkan 300.000 itu minimal penarikan. Penarikan. Setelah dapat 300.000 diambil, 100.000 ngambil. Nah, sekarang dia modalnya udah mungkin sama Udah balik, untung ya, sama untung udah ini. Mungkin kalau misalkan ini nggak ada macem-macem, nggak ada kasus-kasus atau mungkin ada yang sirik ngelaporin, aman-aman aja. Cuman memang secara hukum karena tidak terdaftar di OJK, Iya, jadi itu ini jadi adalah aplikasi yang ilegal. ilegal. Betul. Tuh. Jadi ya mungkin bisa dibicarakan lagi gitu, ditelusurin, dibicarakan karena di situ kan ada duit banyak orang. Mm-mm. Gitu. Jangan langsung di blok kayak gitu. Ya kasihan orang-orang gitu dengan kondisi yang kayak begini. Mm-mm. Nyari duit di mana? Ketipu pula. Mm-mm. Tapi dari situ lu tetap kan jadi kawin, maksudnya jadi. Oh, jadilah. Jadilah. Insya Allah rezeki dari mana aja. Oh, Jadi ketipu ya? Tadi bilangnya nggak ketipu. Iya ketipu. Kalau gua sih bilangnya ketipu ya ketipu, untuk banyak orang ketipu. Gua juga ketipu, cuman minimalisir ketipunya itu ya udah ya aja. Karena gue Ikhlasin yakin, aja ya. iya karena gue yakin yang diambil sekian yang datang kok bakal lebih kok. Lu berapa lu? 2.100.000. 2.100.000 2.100.000 lenyap begitu aja. lenyap gitu aja. Gue 500. Udah 2.100.000 lenyap di dalam situ yang bisa gue mau withdraw di saat itu waktu itu gue mau withdraw 1 juta. Kalau ditotalin sama withdraw dan deposit ya mungkin 3 jutaan lebih. Tapi gue baca di berita nih, men. Ternyata banyak yang lebih rugi daripada kita. Iya sih. Uangnya lebih keambil banyak. Ada yang 30 juta, Iya. ada yang 60 juta ya. Paling besar berapa kemarin, Bu Pit? Jadi 62 Iya. juta. Bahkan ada yang sampai ke tipu 62 juta. iya, gue lihat juga itu baru apa namanya? Upgrade ke apa tuh, kelas apa tuh? Kelas yang paling tinggi. Pengelola. Pengawas. Pengelola Ya. Langsung berapa hari kemudian bermasalah TikTok Case-nya. Nah, jadi nih ternyata masih ada lagi nih teman kita nih yang tadi Bang Edi bilang mungkin upline kita. Ya, kita. Nah, kita mau panggil nih. Dia mungkin bisa dibilang sudah balik modal dan dia sudah ada untungnya juga mungkin. Kita cari tahu dari dia. Sekarang lu pergi deh mendingan dari sini deh. Aku? Iya. Karena kau sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Baiklah. Kas ya. Tuh, tahu udah datang tuh. Iya. Perasaan gue belum bakar menyan. Oh gitu. Bucin dong. Gila. Emang feelingnya dia tuh. Kagetnya begitu kan, kagetnya berubah gue jadi. Oh jadi cewek.
Ya udah nggak apa-apa terus aja namanya juga gimmick. Orang-orang juga tahu kalau ini kita lagi bikin gimmick. Sorry guys. Nah ini Bu Fitri nih. Bu Fit apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pokoknya jangan merasa bersalah gitu. Kalian soalnya downline-ku. Ini adalah salah satu upline Pikisnya kita. kena kayaknya. Sikisnya kena. Ya sedikit kali ya. Kena Ya, dikit. Tapi entar kita Nggak interogasi apa-apa ya, lah. kita ajak ngobrol aja. Nih, Bu Fitri ini adalah upline kita yang memperkenalkan bisa dibilang seperti itu ya. TikTokers kepada kita ya. TTC. TTC, Tuhan cari Tuhan cari para pencari Tuhan apa untuk PPT. Dia mau ngejok salah. Ayo kita balik lagi ke topik ini karena serius nih tamu kita yang ini beda gitu kan. Bu Fit, coba dong ceritain. Karena gue udah tahu tadi dari segi Mas Andri, terus Mas Edi juga yang sekarang gue udah ilangin tahu kemana orangnya. Sekarang dari Bu Fit nih. TikTokers itu apa dan gimana sih dan perkembangannya sekarang akhirnya gimana gitu? Sekarang dimulai. Ya. Besok juga nggak apa-apa, besok. Gue udah nunggu. Pasti nanya sekarang nih mulai. Enggak, jadi gini, sebenarnya gue juga nggak tahu itu TikTokers itu apa, terus yang punyanya juga siapa. Awal-awal itu yang nyiptain juga gue nggak tahu. Cuma gue juga dapat dari teman gue sebenarnya. Dia itu awal-awal dia bilang, "Mak, lu mau dapet nggak nih duit dengan cepat gitu?" Dia bilang gitu. Terus kalau pikiran gue sih selalu cuan. Kalau misalnya udah duit udah langsung muter Kalau deh berhubungan gitu. dengan cuan, gas deh gitu. Bener sih, gue juga gitu sih. Nah terus ya emang sih ada pembuktian waktu gue masuk di taraf karyawan kayak yang tadi Mas Edi ya, Mas Edi itu gue 22.000 dengan modal 499, dapat 22.000 per hari. Gue sempat itu dapat 4 hari kalau nggak salah waktu itu. 4 hari. Ya 22.000 kali 4, gue pikir lama banget gitu kan. Iya. Dengan cuma 22.000 akhirnya pas di 4 hari itu gue naik level lah. Level. Jadi karyawan itu 1.599 sekitar 1.600.000. Ya. Nah itu agak mending deh. 92.000, gue pikir 100.000 lah dalam satu hari. Ya. Cuma nge-like, tapi dia tingkatannya beda. Kalau di karyawan kan dia cuma 4 nge-like-nya sama follow-nya sama screenshot-nya, misinya. Nah kalau di karyawan itu 16, tetap aja namanya Pemimpin pemimpin itu 16. 16. Nah, Dengan sistem kerja yang sama. kerja yang sama dengan hasil yang 92.000 itu. Ya. Baru satu hari itu gue ngelakuin. Temen gue udah di grup itu, kita ada grup. Itu sampai anggotanya tuh sampai 1000-an. Di waktu di tele itu kita juga ada sampai ribuan juga. Oh, sampai dibikinin grup di Ya, Telegram. jadi kalau setiap kita ada yang downline baru itu kita harus laporan. Oh, iya, gitu. iya. Jadi kayak gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya laporan itu fungsinya itu untuk apa, gue juga Iya. nggak ngerti. Karena kan setiap kita itu sendiri kan tetap dia bekerja pakai sistem sebenarnya. Iya. Jadi kalau pun kita nggak laporan, udah nggak ketahuan ini punya siapa pasti nggak ketahuan. Maaf, Fit, mungkin dari TikTokers diangkat aja Bukan, dulu. bukan. Oh, bukan. Masih berharap ya pemirsa kalau uang kita semuanya pada pulang gitu. Ya, lanjut. Oke, terus satu hari gue lihat di grup tuh kayak gimana gitu. Kayaknya masih kurang juga nih 92.000 satu hari, kayaknya masih Yeah. belum cukup. Iya. Punya duit, ya udah gue masukin lagi buat up ke pengawas. Pengawas. Pengawas ya. Iya. Pengawas dulu ya. Kerjanya itu 55 like and comment and Itu share itu. berapa tuh upgrade-nya? Apa namanya top up-nya? 4.999. 4.999. Berarti dalam itu 5 jutaan. 5 jutaan ya. Berarti udah Bu Fit ngejalanin TikTok ini udah sebulan. Aku dari tanggal 20 Januari. 20 Januari, Iya. sekarang tanggal Sekarang Tanggal 16 ya? 16. Tapi kan kemarin sempet ya. stop di itu di tanggal 8. Oh iya, tanggal 8 ya. Berarti belum ada sebulan, tapi Bu Fit udah sempet Sudah aku ada narik 2 juta Withdraw berapa? pertama, 2 terus juta. 2.400.000. Nah, itu pun sebenarnya belum balik untuk Modal. yang berarti dari selisih sama karyawan. modal itu kira-kira berapa tuh? Cuma 1 juta berapa sih? 1 juta ya. Ya, tapi yang lebih sakitnya lagi ya, gue naik lagi. Bu Fit naik lagi.
naik apa lagi? Pengelola. Gue nggak puas gitu, maksudnya di grup itu bener-bener ngebakar, itu bener-bener luar biasa itu di grup. Jadi ya ada yang kirim sampai dikirimin dia pengelola 1.200.000 per hari. Yang seharinya 1.200.000. Iya. Plus ditambah lagi sama pengerjaannya itu dalam 6 bulan bukan kita yang kerja tapi robot. Nah, dan robot itu kita nggak beli sendiri tapi dikasih dengan harga 9 juta. Iya. 9 juta. Itu berapa itunya? 15 juta 900 hampir 16 juta. Sultan nih benar-benar. Sultan. Nggak salah dia jadi upline kita. Beneran dah. Sultan, gila. Harus sakit kepala sekarang. 15 juta, Bro. Ini Itu 15 juta belum total ya? belum total. Belum total. 15 juta itu baru nilai untuk naik levelnya. Buat naik levelnya 15 juta. Itu berarti 1.200.000 itu sehari. Sebulan bisa kisaran 36 juta. 36 jutaan. Iya. Terus setelah Buffett upgrade lagi tuh yang pengelola 15 juta itu, TikTokers langsung Ya. hari itu juga. Berarti Ya. belum ada 24 jam. Belum ada sudah 24 jam sebenarnya. Sa- Sudah 24 jam karena masuk itu di tanggal 8. Jadi pas saat lagi error itu aku naik itu. Waduh. Jadi naiknya di tanggal 7, mungkin naiknya di tanggal 7. Enggak, di tanggal 8. Tanggal Naiknya di tanggal 8. 8. Iya. Padahal kan Kisunya- tanggal 8 itu lagi Iya, kisruh. karena kan ada aku Iya. pikir karena dia sempat adem dengan ada link ya, ada Ya. linknya. Jadi pikir udah bisa lagi itu pakai link, nggak pakai aplikasi kan. Oh, iya. Kita masuk ke linknya itu. Jadi kita masuk ke link itu masih bisa. Nah, itu malamnya aku masih ngerjain tugas untuk yang pengawas itu, besokannya udah. Berarti total berapa tuh? Tapi ini sih aku yang sebenarnya kalau yang total ya banyak lah gitu. Banyak ya. Banyak ya. Hitung aja sendiri deh. Hitung aja sendiri tuh 15 juta. Buffett balik baru 4.500.000-an kali ya. Iya. Itu Jalan juga masih kurang segitu. sejuta. Ya banyak dah pokoknya. Sultan banget emang teman kita ini aku. Pinjam itu duitnya. Wait. Aduh. Gimana tuh? Coba pemirsa. Guys nih, tolong dibantu nih donasi buat Buffett. Ternyata terus gimana nih Buffett? Setelah kasus kayak gini kan, ternyata pengalaman Buffett tuh bener-bener lebih ini daripada yang ada kayak Mas Edi, Mas Andri gitu kan. Nih setelah terjadi ini, kira-kira Buffett tuh ngerasa anjing nih gue ketipu. Aduh, kenapa sih? Kok gue nafsu? Kok gue ada ngerasa sedikit kecewa atau ngerasa nyesel atau gimana gitu? Yang gue heran ya enggak ya. Enggak, biasanya kalau gue itu ada penyesalan atau apa itu gue nggak bisa tidur malamnya. Tapi Jadi kok- bawa happy gitu. Iya, tapi kok ini enggak gitu. Gue tidur aja gitu. Jadi ya sempet sih, maksudnya berpikir sih gila ya, harusnya gue bisa buat yang lain gitu. Mungkin kan. bisa dibilang ini duit nganggur kali ya? Nganggur juga sih enggak, sebenarnya itu ada duit anak buat masuk sekolah. Kan? Gila deh. Wah, ibu kita yang Jadi- satu ini tuh bener-bener Iya, maksudnya itu yang tadi gue bilang. Di sini kan banyak yang udah naruh duit di situ. ya. Jadi kedepannya mungkin lebih baik, alangkah lebih baiknya dicek lagi, dalam arti dari pemerintah pun kita Iya. meminta biar ada warning ke mereka dengan cara, kalau itu kan ke-detect semua. Kalau emang ada indikasi penipuan, jatuhnya harus ditelusurin dulu. Jangan langsung main di blog. Ya. Gitu. Telusurin dulu semuanya, karena di sini berhubungan sama orang banyak, duit banyak juga di dalam gitu. Tapi ini jadi Telusurin pembelajaran aja buat dulu. kita juga ya. Iya. Tadi nyatanya ya. Karena di masa pandemi kayak gini kan orang Iya. mikirnya gimana caranya nyari duit, gimana caranya cari solusi. Ya, dapat uang cepat, gimana caranya? Karena di masa pandemi ini ya nggak jelas ya. Apa namanya? Dibanding saya menipu, mencuri Bapak Ibu. Nah, kan gitu. Iya, kita ada bantuan juga, kadang-kadang ada, kadang-kadang Iya. enggak, dan banyak juga yang di kerjaannya diberhentikan, di PHK, dan ada aplikasi seperti ini, ya pastinya kita Iya. berharap sebenarnya. Berharap banyak, dan banyak juga yang udah mendapatkan hasilnya. Nah, emang kita dapat apesnya doang jatuhnya. Iya, Iya. betul. Ya. Apes. Iya. Mana nih Buffett? Kira-kira Buffett tuh punya pesan-pesan gak sih buat
orang-orang nih yang tadi kan Bu Fik bilang sudah ada grup yang akhirnya ada baiknya ada buruknya. Kira-kira gimana tuh Bu Fik Iya, buat ada, mereka ada, yang ada hikmah di balik musibah yang tadi aku bilang itu. Jadi ya yang punya bisnis dagang-dagang gitu. Kayak Mas Andri kayaknya ya. Iya. Mas Andri nih kirim-kirim itu jual-jual kurmanya dia tuh. Jadi kalau memang Mas Sandri jual kurma? Sama saya juga. Cabang mana? Cabang Telegram. Oh, Telegram. saya cabang Panovel. Oh, iya. ya jadi banyak yang kayak gitu, ada yang buka makanan tuh yang geprek ayam gremet kalau nggak salah tuh kayaknya jadi kayak buat iklan-iklan mereka secara tidak langsung. Silaturahmi ya dibangunnya di situ di grup itu. Di grup itu isinya kalau nggak salah udah 1.000. Kalau Telegram iya, tapi kalau yang grup WA itu cuma 160-an. 160-an ya. Berarti alhamdulillah ya ada musibah, ada juga hikmahnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lancar terus usahanya, bisa saling support lah satu sama Iya, lain. betul. Ya. Iya. Kondisi gini makin gak jelas, bumi ini tuh makin gak jelas kalau dibilang. Ya satu karena pandemi, kedua karena kita juga butuh makan. Kalau kita di rumah aja mati karena kelaparan, di luar mati karena corona, lebih milih mana? Iya sih. Nggak milih mana sih. Nggak milih mama sebenarnya milih yang lebih keluar rumah. Mendingan keluar rumah Iya, kan keluar daripada rumah kita tapi di ada rumah usaha, betul. nggak produktivitasnya nggak berkurang. Mendingan kita ya selagi misalnya ada yang bisa kerjain lah gitu. Udah ya, kira-kira ada pesan lagi kira-kira Mas Andri? Ya kalau gue sih yang penting corona bisa cepat kelar ya. biar semuanya bisa lancar. Kalaupun corona belum kelar-kelar ya kita harap juga dari pemerintah gitu ngeluarin inovasi-inovasi terbaru untuk membantu rakyatnya lah. Nah, Kasihan banyak loh yang mungkin kita bisa, yang lain mungkin belum tentu bisa. Betul. Gitu. betul. Kalau Bu Fitri kira-kira apa nih? Apanya nih? Ya kan tadi Mas Andri kan ada lagi pesan yang dengan kondisi Indonesia yang seperti ini gitu kan. Terus ya sedang tidak baik-baik saja. Kira-kira pemerintah harusnya gimana sih? Gitu. Pemerintah harusnya bagaimana? Pemerintah seharusnya ya tidak arogansi semena-mena ya tadi yang Mas Andri bilang, maksudnya kalau untuk YouTube-nya untuk TikTok guys-nya ya yang tadi itu jangan langsung tiba-tiba ditutup gitu aja sih. Gitu Jadi ya. memang harus dari penelusuran. Terus untuk yang masalah corona yaitu dia sama aja sama Mas Andri, semoga cepat berlalu. Lalu ya. Biar semuanya jalan, kita juga enak gitu. Siap. Nggak harus ketipu mulu. Iya, jadi orang Lama-lama nggak- habis ya, lama-lama iya, habis tabungannya ya. Lama-lama habis, ini aja udah puasa ini makan nih. Banyak minum air aja. Masih berlanjut puasanya. Iya. Ya, mudah-mudahan Mas Andri sehat ya. Iya. Bu Fitri juga sehat, Mas Saidi juga sehat ya. Amin. Ini sebenarnya sih emang konten-konten kita lagi pengen ngebahas yang namanya TikTok guys. Mudah-mudahan kita di sini mendapatkan hikmahnya, mendapatkan pelajaran yang baik yang mana, yang buruk yang mana, kita bisa lebih memilah lagi aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang itu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya vlog ini, pembahasan TikTok ini, kita semuanya mengerti gitu. Mudah-mudahan ini semuanya bisa membantu kalian semua. Ya, gua segitu aja, cukup. Dah. Baik.